Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Qodi Talk, obrolan renyah dakwah. Pada saat ini kita bersama dengan Bapak Muhammad Reja Shahib. Beliau adalah pimpinan atau ketua daripada Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air atau KRUHA. Kita bincang bersama Pak Reja. Assalamualaikum Pak Reja, apa kabar? Waalaikumsalam. Ya, ini menarik nih Pak Reja datang ke Qodi Talk ini. Kita akan bahas tentang masalah krisis air di Indonesia, karena kita tahu di bulan Mei ini akan ada sebuah pertemuan internasional dihadiri oleh banyak negara, yaitu sebuah event bernama World Water Forum WWF. Namun dari kalangan sipil juga mengadakan kegiatan yang bersamai, yaitu People Water Forum atau PWF, yang akan memberikan banyak masukan kepada pemerintah tentang isu air yang sebenarnya harus diatasi dengan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya pemerintah yang harus bergerak. Bagaimana Pak Reja tentang masalah krisis air ini di Indonesia? Secara global dulu deh, silakan. Secara global saya kira krisis air itu mulai mengemuka sekitar tahun 1975-an ya, saat Rio del Mar itu ada konferensi bumi di Rio Janeiro, dan itu juga menandakan ada dua perspektif yang vis-a-vis gitu. Satu, kalangan seperti Bank Dunia, promotor liberalisasi pengelolaan sumber daya, baik sumber daya keuangan maupun sumber daya air, itu memandang krisis itu sama dengan kelangkaan, yang berbeda konteksnya di Indonesia. Jadi pendekatan yang paling mengemuka dalam tadi kelompok pertama yang melihat krisis sebagai kelangkaan itu adalah intensifikasi termasuk finansialisasi, komodifikasi. Jadi memberi harga pada air dengan harapan harga yang mahal akan mendisiplinkan penggunaan air, seolah-olah krisis itu semata-mata karena ketidakdisiplinan penggunaan air. Di sisi lain, kalangan yang sekarang disebut Water Justice Network atau jaringan untuk keadilan air itu melihat krisis itu bukan karena kurangnya air, tapi karena ketidakadilan pengelolaan termasuk distribusi, termasuk prioritas penggunaan yang tidak imbang. Artinya kemampuan alam mengelola air untuk bisa dikonsumsi manusia sebenarnya tetap stabil kalau nggak dirusak dengan kerakusan manusia yang monoton, itu mengeksploitasi profit dari krisis air itu sendiri dengan pemberian nilai ekonomi terhadap air itu yang ternyata sampai hari ini terbukti tidak efektif mengatasi krisis air. Apa buktinya? Buktinya masih miliaran orang, hampir 2 miliar orang itu masih hidup dalam situasi kondisi air dan sanitasi yang buruk. Dampaknya lebih jauh apa? Kematian balita paling besar di bumi saat ini itu salah satu penyebabnya adalah buruknya air dan sanitasi. Ya, padahal dalam Islam sendiri air itu kan memiliki posisi penting ya, Pak Reja, untuk toharo ya, bahkan juga untuk siklus hidup yang tidak terlepas dari air. Ketika wafat juga memandikan jenazah dengan air. Air istimewa dalam Islam. Nah, pada saat ini krisis air itu terjadi juga di Pak Reja ya, di umat Islam sendiri, terutama di Indonesia. Bagaimana sumber air sendiri yang merupakan sumber air mutlak ya, yang mensucikan, seperti air sungai yang sungainya sudah tercemar, kemudian air sumurnya juga sudah tercemar, mata air yang sudah langka gitu ya, bahkan sudah di sebagian untuk kepentingan privatisasi, untuk kepentingan komersil. Nah, ini menjadikan kesulitan juga kalau kita melihat posisi air yang sedemikian susah untuk peribadatan dalam Islam. Nah, ini kayaknya persoalan air ini sudah bisa kita katakan menjadi persoalan penting bagi umat beragama. Bagaimana menurut Pak Reja sendiri? Ya, situasi memang sudah darurat ya. Kalau data yang dipakai pemerintah aja per 2001 itu ya, BNPB itu udah menyebut bahwa situasinya udah
krisis, dan itu bukan krisis yang alami, artinya di konteks Indonesia krisisnya krisis pengelolaan, artinya krisis manajemen, krisis kebijakan. Neraca air kita aja udah timpang dari 2001 itu, misalnya pulau-pulau kecil NTT, juga Bali, dan salah satu pulau besar kayak Jawa itu yang dimana populasi Indonesia 60% lebih ada di Jawa, itu udah krisis sejak lama. Tapi kita lihat malah kebijakan mengakselerasi krisis itu lewat misalnya industri-industri ekstraktif. Jadi kawasan-kawasan yang populasinya belum terlalu padat itu akhirnya juga udah krisis karena tadi industri ekstraktif yang meluas itu, dari mulai perkebunan monokultur, pembukaan kawasan komersial private cities, termasuk pertambangan mineral, termasuk penambangan air itu sendiri. Jadi kita satu sisi di pasar itu ada air, tapi di tempat publik, di rumah, di tempat ibadah Kesulitan, itu tidak ada air. Ya. Ada air pun airnya sudah tercemar juga. Itu juga yang lebih serius sebenarnya. Bukan cuman untuk dikonsumsi dalam kebutuhan ritual ibadah ya, tapi juga kan dalam Islam itu hakikat perciptaan itu instrumennya air. Kan? Dan airnya sudah rusak gitu ya. Dan yang tadi kita diskusi itu kan bahkan air wudhu kita itu juga kita harus cek lagi mensucikan atau tidak, karena terlalu banyak udah unsur kimianya. Secara alami sebenarnya airnya baik-baik saja, tapi karena kerusakan yang bahkan didukung oleh kebijakan itu menjadi lebih sistematis. Kayaknya kita udah mulai perlu concern dan lebih perhatian dengan air yang kita butuhkan, yang salah satu yang utama ya. Kalau di Indonesia itu kan sistem kepercayaan itu salah satu alat produksi sebenarnya. Ya. Ini ada yang beralasan ada lagi sumber air yang masih bisa dipakai untuk umat Islam bersuci seperti air langit, air hujan. Nah pertanyaannya, air hujan sekarang ini kualitasnya sama nggak dengan air hujan di masa lampau yang bisa buat toharo atau buat beribadah? Ada dikenal air asam ya, hujan asam. Oh, sudah mulai ya sekarang. Hujan asam itu juga ada kaitannya, kalau di tambang itu ada namanya air asam tambang. Setiap bumi dikeruk itu akan mengeluarkan membongkar ikatan-ikatan kimia alami dan menghasilkan racun. Selanjutnya ada hujan, racun itu akan masuk ke tanah. Di situ nanti ada produksi pangan yang terganggu. Terus juga curah hujan kita kan udah nggak stabil. Sudah mulai nggak jelas itu. Artinya kawasan-kawasan yang memang banyak pertambangan ekstraktif itu ada ya secara ilmiah itu akan menghasilkan hujan asam. Dan hujan asam itu kan sebenarnya kalau hujannya masih bisa diprediksi, bisa ditunggu kan. Dalam kerangka beberapa waktu dia akan bersih sendiri. Sejatinya air hujan itu air suci mensucikan, tapi sekarang curah hujan itu kan udah berubah, El Nino karena pemanasan global ya. Beberapa akuafer alami bumi itu udah mati, jadi nggak normal dia. Jadi selain keracunan akibat aktivitas manusia, artinya man-made disaster, juga pola angin yang berubah itu sangat berpengaruh saya kira. Ya baik, pemirsa Kode Talk, ini topik yang sebenarnya berat tapi kita bawa ringan saja. Ini tentang krisis air, ini sudah bukan lagi dalam perspektif untuk konsumsi sehari-hari, tapi sudah masuk ke wilayah ibadat, peribadatan yang terancam juga. Terutama di Islam, air itu menjadi penting karena untuk bersuci, bertoharo. Sebelumnya juga penting juga buat beristinja misalnya. Tapi kalau airnya untuk bersuci saja sudah tidak lagi bisa mensucikan, apalagi dalam khazanah di kitab-kitab fikih klasik itu pengertian airnya itu kan mensucikan, mutahhirun. Jadi ini Bang Reza, tidak ada pengertian mutahharun disucikan, tidak ada air itu kemudian direkayasa untuk kemudian dimurnikan lagi. Nah itu terminologi itu bukan ada. Yang ada dalam Islam kan mutahhirun, air itu mensucikan. Jadi tidak boleh ada air yang disucikan. Nah ini hal yang perlu dikritisi oleh kita pemirsa Kode Talk, untuk kita melihat lagi air yang selama ini kita jadikan sarana untuk mensucikan dalam rangka ibadat sholat dan lain-lain, itu ternyata sedang mengalami krisis hari ini. Dan saya rasa kita akan terus nanti mendakwakan ini, betapa pentingnya kita menjaga sumber air kita.
Pak Reja? Salah satunya apa solusinya kira-kira? Yang paling bisa dikerjakan oleh umat Islam ini? Sebenarnya ada tanggung jawab kolektif juga ya. Kita tadi itu kan air kan alaminya itu suci dan mensucikan. Ya. Artinya Membiarkan kerusakan itu juga bagian dari dosa sebenarnya. Jadi harus ada tindakan kolektif agar yang namanya otoritas publik itu bertaubat, saya kira, karena air itu kan sejatinya ada dalam penguasaan negara tapi bukan kepemilikan negara, agar tidak terjadi kompetisi yang tidak seimbang. Idealnya air itu dikelola sebagai wakaf publik harusnya. Ya, itu solusinya ya. Jadi air itu wakaf publik ya. Iya, jadi selain kegiatan-kegiatan teknis gitu, misalnya tidak menebang pohon, tidak menggunakan air tanah berlebihan, menampung air hujan, juga kita harus mengkritisin otoritas kita, pemerintah. Kalau enggak, daya rusaknya yang difasilitasi oleh kebijakan, karena kan rata-rata industri ekstraktif itu ada izinnya. Ya. Itu nggak mungkin kalau itu dibiarkan tapi kita nanam pohon, jaga konservasi air, tidak imbang dia. Daya rusaknya jauh lebih besar daripada konservasi sendiri. Ya, ini yang terjadi nih pemirsa Kodir Talk. Semoga kita bisa mengambil hikmah daripada bincang kita saat ini, kali ini, yaitu bagaimana kita semua tergerak untuk menjaga air di tempat kita masing-masing. Kalau bisa, tadi kata Pak Reja, lakukan gerakan wakaf air. Jaga air yang masih ada di tempat-tempat kita, jaga kesuciannya, jangan sampai tercemar gitu Pak Reja. Jaga juga pengelolaannya. Jadi supaya amilnya harus amanah. Nazirnya, nazirnya harus amanah. Jangan sampai sumber airnya dijual ke pihak lain ya untuk kemudian dimiliki secara pribadi atau korporat untuk kepentingan komersil. Karena air hakikatnya adalah hak ya. Air itu hak setiap individu ya, Pak Reja ya, bukan milik seseorang atau kelompok gitu ya. Begitu manusia lahir eksis sebagai manusia, dia berhak. Jadi tidak bisa perizinan atau sebab-sebab lain itu menganulir hak itu. Baik, itu aja topik kita ringan. Kita bawakan tentang air, tapi ternyata persoalannya begitu serius di lapangan pada hari ini. Ketemu lagi di Kodir Talk, bicara tentang lingkungan, bicara tentang peribadatan dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.